Ready? Let's go. Cherry Sukmawati 2213-412 ITS Public Speaking mengenai burnout di kalangan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Pagi menjelang siang. Oke, teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kayaknya sebelum kita mulai diskusi kita kenalan dulu kali ya. Dari aku, perkenalkan aku Cherry Sukmawati dari jurusan Bimbingan dan Islam semester 6. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Silakan dari Mama. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Kodriani dari Fakultas Dakwah jurusan KPI semester 2. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, perkenalkan, nama aku Harun Halabibowo dari Fakultas Tarbiyah jurusan PAI semester 2. Salam kenal Nisa. Perkenalkan, aku Aisyah semester 4 dari jurusan BKI juga. Salam kenal. Oke, karena kita udah kenalan ya tadi, kebaiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita diskusi aja ya di sini teman-teman ya, karena kita juga di sini sama-sama belajar lah ya. Ini materinya yaitu burnout. Nah, siapa yang udah pernah dengar istilah burnout? Belum Ada yang pernah dengar? belum pernah. Karena tadi teman-teman belum tahu ya mengenai istilah burnout. Apa sih burnout itu? Istilah burnout itu pertama kali diperkenalkan oleh salah satu psikolog Amerika, yaitu ada Herbert Freudenberger, di mana dia mengamati para pekerja sosial yang sejawat dengan dia yang terlalu fokus gitu, sehingga menimbulkan kelelahan gitu ya, baik secara fisiknya, emosionalnya, dan sampai nggak bersemangat dan kehabisan energi. Jadi definisi burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim akibat tekanan kerja atau aktivitas atau tuntutan yang berkepanjangan. Jadi burnout itu istilah yang kayak kelelahan yang baik dari fisiknya, baik dari emosionalnya, baik dari mentalnya gitu. Jadi akibat tuntutan pekerjaan. Nah, di sini tapi burnout itu nggak hanya dirasakan gitu ya oleh para pekerja gitu, tapi juga bisa dirasakan sama teman-teman mahasiswa gitu. Mahasiswa juga bisa kena burnout, bahkan ibu rumah tangga juga bisa mengalami burnout, pelajar juga bisa gitu. Jadi nggak terpatok sama satu profesi tertentu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan burnout? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama, mendapatkan tekanan yang melebihi batas kemampuan. Nah, di mana faktor yang bisa menyebabkan burnout itu juga ini, mendapat tekanan yang berlebih. Kayak misalkan kalau untuk mahasiswa kan ya mungkin ada yang kerja atau mungkin cuma organisasi atau bahkan cuma kuliah aja, itu tuh bisa punya tekanan yang berlebih. Karena misalkan dari tugasnya yang benar-benar itu tuh berdempetan gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan burnout. Yang selanjutnya ada ketidakmampuan manajemen stres yang baik. Ini juga bisa salah satu faktor, karena kalau misalkan orang nggak punya manajemen stres yang baik, otomatis dia selalu berpikir bahwa dia itu nggak bisa menyelesaikan, dia punya tekanan, dia itu selalu fokus sama hal yang nggak bisa selesai, tapi nggak mampu memanajemen stres yang baik. Jadi ini salah satu faktornya. Juga overboard, terus kekurangan motivasi atau dukungan. Karena yang seperti kita tahu ya, biasanya kalau misalkan orang yang punya dikasih motivasi yang banyak sama orang, itu kepercayaan dirinya meningkat gitu kan, didukung sama keluarga gitu. Udah mah dia dapat tekanan gitu kan, udah mah kelelahan secara fisik, mental, emosionalnya, nggak punya dukungan, makin aja gitu kan, menyebabkan burnout. Dengan diri sendiri, ini juga bisa jadi faktor penyebab orang mengalami burnout.
Karena kalau misalkan kita konflik dengan diri sendiri, kayak kita nggak bisa berdamai sama diri kita sendiri, kalau kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri, jadi kita nggak fokus nih. Terus next, gejala atau ciri-ciri burnout. Siapa yang udah tahu nih dari tadi yang udah dijelasin, kira-kira apa sih gejalanya? Stres, Oke, benar. capean. Nah, oke. Ais? Nggak bisa fokus mungkin. Oke. Nah, itu semua sebenarnya benar ya. Benar banget. Terus di sini saya mengambil beberapa gejala yang sebenarnya sudah ditentukan teman-teman, tapi saya kemas juga di dalam 4. Yang pertama, exhaustion. Dimana exhaustion itu adalah kelelahan. Lelah di sini bukan cuma lelah fisik gitu kan, tapi lelah nih dia, lelah fisiknya, lelah mentalnya, lelah emosionalnya, karena banyak tekanan-tekanan yang melebihi batas kemampuan dirinya. Misalkan udah mandi mahasiswanya gitu ya, banyak tugasnya, terus juga dia misalkan kerja di tempat kerjanya punya tekanan juga, itu kan melebihi batas kemampuan. Misalkan batas kemampuannya di B gitu, udah mentok nih saya di B, tapi ketika dia mendapat tekanan yang berlebih, misalkan dituntut harus C gitu kan, itu nggak bisa lah dia mentok kan di B, itu dia bisa nih menjadi gejala dari burnout, kelelahan. Terus alienation from work, atau terkait aktivitas kita sehari-hari. Kalau kalian kan, kalau kita nih sebagai mahasiswa kan belajar gitu kan, kalau misalkan organisasi ya itu mah opsional ya. Nah, itu kan bisa jadi gejala karena aktivitas sehari-hari juga bisa menyebabkan, misalkan karena tugas yang semester bawah tuh misalkan 1, 2, 3, 4 itu masih oke aja, tapi setelah semester atas kayak misalnya skripsi gitu-gitu, itu bisa jadi gejalanya karena aktivitas yang berlebih gitu. Misalkan kalau biasanya dulu nggak kayak gini deh kalau ngerjain tugas gitu kan, biasa aja nih dapat tekanan tugas, tapi kok sekarang saya ngerasa kayak itu udah melebihi batas kemampuan saya gitu. Terus yang selanjutnya ada reduce performance atau menurunnya performa. Kalau biasanya kalau di kerja, kalau yang berkaitan sama kerja itu performanya menurun tuh maksudnya kayak kinerjanya nggak jadi sebagus dulu gitu. Tapi kan kalau kita dikasih sama mahasiswa gitu ya, reduce performance itu maksudnya menurunnya performa ketika kita belajar. Misalkan tadinya kita itu belajarnya giat nih, kita sering terfokus gitu kan, kita itu nilainya bagus, A semua gitu ya. Terus juga kayak IPK-nya bagus, terus juga pokoknya semuanya tuh bagus lah ya nilai-nilainya yang berkaitan sama akademik kitanya. Tapi setelah mengalami burnout, inilah gejalanya, yaitu menurunnya performa. Terus juga ada konsentrasi menurun atau sering sakit. Ini juga terkait sama nilai. Nah ini kalau misalkan burnout itu kan semuanya saling berkaitan gitu. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita punya tekanan secara emosionalnya gitu ya, itu juga bisa menurun ke sakit gitu. Sakit secara fisik. Oke. Nah gimana sih nih bedain antara capek biasa sama burnout? Kan kita udah tahu kan tadi kayaknya kalau capek biasa sama-sama lelah gitu ya, burnout juga lelah gitu, kelelahan. Nah itu siapa yang tahu? Coba Dari aku dulu ya. Kalau misalnya dari pembahasan yang tadi dijelasin, kalau burnout itu lebih ke capek fisik, capek mental, terus yang tadi dijelasin juga performanya bakal menurun. Kalau misalnya di akademik yang tadinya bisa yang tadinya selalu dapat nilai A gitu, itu tuh nanti bakal menurun. Kemudian juga kalau dari pribadi, kalau burnout itu kehilangan motivasi. Jadi nanti kita mau ngapa-ngapain juga males. Terus burnout itu nggak mau ngapa-ngapain, bahkan sekedar mandi aja dia nggak mau. Itu karena burnout itu benar-benar capek fisik, capek mental, capek emosional, semuanya itu sudah capek. Jadi nggak ada tenaga buat kita buat ngelakuin suatu pekerjaan. Nah kalau mau capek biasa, yaudah capek biasa. Itu tuh capek biasa yang memang pada harinya capek, ditidurin itu bisa lebih semangat lagi. Jadi gitu kalau dari saya. oke banget. Teman-teman yang lain? Aku sebenarnya aku setuju banget sama yang tadi Mawar bilang,
Karena kalau capek biasa biasanya cuma capek fisik karena misalkan hari ini tuh benar-benar padat banget, aku harus ke kampus, misalkan aku kerja, aku harus ke tempat kerja, abis itu aku pulang tuh udah dalam kondisi capek, aku tidur, besok pagi tuh udah gitu, capeknya tuh bakal hilang. Tapi kalau burnout biasanya tuh mau ditidurin, bangun tidur juga udah kayak males banget ya mau ngapa-ngapainnya, mau ke kantor tuh kayak kok males banget ya, kayak nggak tahu mau ngapain juga di kantor walaupun punya banyak kerjaan. Dan biasanya kayak misalkan aku punya hobi, aku misalkan hobi main piano. Nah biasanya tuh dengan cara aku main piano itu tuh aku bisa menghilangkan rasa stres kan, karena burnout itu menurut aku juga ada stresnya juga kan, bisa menghilangkan stres. Tapi ini tuh aku jadi nggak punya apa ya, kayak nggak punya rasa kemauan kayak apa ya, kayak males gitu buat ngelakuin hobi itu gitu. Jadi tiba-tiba nggak minat, kayak nggak ada rasa minat buat ngelakuin hobi itu kayak gitu. Mau tidur aja bawaannya, padahal tidur juga nggak bakal bisa ngilangin rasa capek itu, karena ketika bangun tidur malah makin capek gitu bawaannya kayak gitu. Kayak pikiran tuh rasanya penuh gitu. Terus gimana? Bagus Nisa. Ais? Sama ya, mungkin penjelasannya semuanya udah digarap sama Mawar sama Nisa. Mungkin aku cuma nambahin sedikit aja. Menurut aku kalau burnout itu butuh motivasi dari orang lain, butuh dorongan dari orang lain. Tapi kalau cuma sekedar capek itu bisa ngebangunin sendiri gitu. Misalnya kayak kok saya capek banget ya, tapi ayolah kalau saya gini-gini aja kapan mau selesai tugas-tugas saya gitu. Tapi kalau burnout itu kayak gitu, butuh dorongan dari orang lain, butuh motivasi kayak ayo dong semangat, udah nggak apa-apa, ini gampang kok, ini mudah kok gitu sih menurut saya. Bagus banget ya pendapatnya, benar sih kalian tuh. Nah, bedain burnout sama capek biasa. Kalau misalkan capek biasa nih, udah capek deh pengen tidur gitu kan, nah, jadi ngebangunnya sama sesuai kemauan kita gitu. Misalkan ada yang suka apa, Mawar hobinya apa? Hobinya menulis. Hobinya menulis. Nisa? Nisa aku juga suka nulis. Ais? Masak dong. Ais masak. Nah itu bisa jadi self healing juga gitu. Kalau capek, ya udahlah, aku capek nih, aku pengen bangkitin energi yang udah keambil seharian ini gitu kan. Ya. Nah itu bisa nih dengan menulis, tadi dengan memasak ya, Nisa juga ya menulis gitu. Nah itu udah nulis, udah nih nanti bangkit lagi energinya, charge energinya dengan hobi yang kita sukain gitu kan, jadi bisa bangkit lagi. Tapi kalau misalkan yang capek biasa, capek burnout itu kayak lelah, saya capek udah ngelakuin hobi yang saya suka, udah menulis, udah masak, udah olahraga, udah melukis gitu, bahkan ada yang sukanya jajan gitu ya, self rewardnya. Tapi itu tuh nggak bisa nih, energi saya nggak bisa balik lagi, energi saya nggak bisa kembali kayak seperti biasanya. Ini bisa nih bedainnya. Kalau burnout itu nggak bisa kembali lagi walaupun kita ngelakuin hobi yang kita suka gitu. Tapi kalau capek biasa kita ngelakuin hobi yang kita suka itu bisa kembali lagi ya. Oke? Next. Di sini cara mengenali burnout. Siapa yang tahu gitu? Cara mengenali burnout tadi sebenarnya udah dijelasin nih. Siapa yang nyimak tadi cara mengenali burnout? Aku deh. Ya boleh. Pengalaman aku ya, kalau kita mengenali itu kita nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya bukan berarti nggak bisa bangun atau nggak bisa ngapa-ngapain tuh karena ya udah nggak ada motivasi. Kayak misalnya kita rebahan aja, pengennya main HP. Dan iya, aku pernah kayaknya ngalamin belum masuk burnoutnya tapi udah hampir gitu. Jadi itu tuh maunya di kasur aja, pengennya kayak ketempelan kasur gitu loh, gak mau kemana-mana, bahkan mandi aja enggak gitu. Nah itu caranya. Terusnya yang nggak mau ngapa-ngapain, terus nggak mau berinteraksi sama orang sekitar. Itu kayaknya kesel banget kalau misalnya orang tuh ngajak ngobrol banyak-banyak, jadi kayak males ngejawabnya juga paling iya oh ya udah kok enggak gitu. Kalau aku pribadi Setuju, aku juga. Soalnya baru-baru ini, baru kemarin pas banget ngerjain tugas review jurnal gitu-gitu, mungkin itu udah sedikit masuk ke burnout ya. Soalnya itu aku sampai ngerjain enggak, bantuin mama enggak, ngapa-ngapain, udah cuma tiduran aja, sampai udah pusing main HP, tapi kayak udah nggak mau ngapa-ngapain. Sampai orang rumah tuh kayak cuma nanya,
dia ayo makan, aku tuh langsung kayak sensi, iya nanti aku langsung kayak gitu. Jadi nggak bisa ngontrol semuanya, jadi nggak karu-karuan, ini apa susah ngerdainnya gitu. Aku pernah sih kayak sama banget pas bulan puasa kemarin, kan lagi banyak tugas ya, dan aku kebetulan lagi punya suatu permasalahan yang bikin aku down banget. Jadi kayak aku males banget buat ngerjain tugas, bahkan kerjaan rumah tuh aku cuma males banget, pokoknya kerjaan rumah tuh sampai numpuk. Bahkan setiap buka puasa itu tuh aku harus berkorban karena aku tuh ngerasa asam lambung tuh naik, tapi kalau nggak makan kan nggak bisa. Dan itu BB aku bener-bener turun drastis. Dan aku bener-bener yang tiduran, main HP, nanti tidur lagi main HP, udah bosan main HP tapi kayak nggak tahu mau ngapain, padahal tuh punya banyak kerjaan. Itu aku ngerasain banget. Oke, jadi punya sudut pandang masing-masing ya gitu ya. Nah, kita kembali lagi nih cara mengenali burnout di gejala burnout. Ini juga benar yang kata Mawar sampaikan itu, kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Ini juga termasuk kayak exhaustion nih, ya kan? Jadi kelelahan, dia bahkan gejala burnout ini bisa sampai kayak sensitif ke orang-orang sekitar, ke lingkungan sosialnya. Jadi bisa nggak mau ngomong gitu ya sama orang, jadi sensitif ya sama orang tadi gitu. Terus cara mengenalinya itu ya tadi dengan melihat gejala itu. Tapi perlu diingat teman-teman, jangan mendiagnosis sendiri gitu kan, karena itu self diagnosis itu bisa bahaya juga sih sama diri kita menduga-duga kayaknya saya burnout deh. Jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan gitu ya. Nah, karena sekarang banyak ya di media sosial itu kayak ini nih gejala-gejala burnout kayak gitu kan, kita nih ngeliat, wah iya ini bener nih gejala burnout nih, saya nih malas nih jadinya ya, jadi nggak produktif sehari-harinya gitu ya. Intinya jangan mendiagnosis sendiri. Oke. Selanjutnya nih ada cara mengatasinya dengan versi diri sendiri. Cara mengatasinya kita jangan terpatok ya sama kayak ada kan jurnal-jurnal yang mengatakan cara mengatasinya itu kayak gini gitu. Tapi itu kembali lagi menurut aku ya, itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Cara menanganinya gimana dengan versi diri kita sendiri. Mawar kalau misalkan mengalami burnout ya atau capek biasa lah ya, gimana sih menanganinya? Kalau aku pribadi ngambil waktu buat diri sendiri. Ya, oke. Nah itu tuh efektif. Maksudnya ini belum tahu ya itu udah masuk ke burnout atau belum, karena pasti setiap mendekati UAS gitu, tahu UAS, tahu UTS. Kayaknya kalau UTS mah nggak separah UAS gitu. Kalau udah mendekati UAS pasti banyak banget kerjaan yang numpuk. Ditambah aku tuh tipe-tipe orang yang kepikiran tapi nggak mau ngerjain. Jadi pikirin aja dipikirin, tapi kayaknya buat ngambil langkahnya tuh agak susah. Nah kalau aku pribadi ya aku ngambil waktu buat diri sendiri, entah itu melakukan hobi kayak tadi menulis, kalau nggak baca, kalau nggak emang sekedar nonton TV tuh kan karena sekarang kita udah apa-apa HP. Jadi kayaknya kalau nonton TV tuh sesuatu me time yang emang mencharge energi. Nah selain itu juga ya take time for myself. Habis itu self talk, kayak ngasih ngomong ke diri sendiri kalau yang aku lakuin ini udah salah. Kalau misalnya aku mau maju berarti aku harus ngambil langkah gitu. Kalau emang mau tetap di sini ya udah, berarti ada resiko yang menunggu di depan sana gitu kalau aku pribadi. Oke, benar sih yang dikatakan Mawar gitu ya. Jadi self talk juga ya ke diri kita sendiri. Dengan versi diri sendiri, mungkin Mawar, Nisa, Ais punya caranya tersendiri untuk membangkitkan energi lagi gitu ya, untuk tidak kelelahan secara fisik, mental maupun emosionalnya. Yang pertama menurut aku tuh bangun mindset yang baik gitu kan, bangun mindset yang positif sama diri kita. Kayak ini kita punya tuntutan nih, ini tuh belajar kewajiban, ini jalan yang kita pilih, kan? Nah ini pastinya kita tuh berpikir dulu ke diri sendiri, apa sih tujuan kita, apa sih cita-cita kita, karena cita-cita kita itu yang bisa ngegapainya diri kita sendiri. Jadi kita harus menggapai cita-cita kita, ingat tujuan hidup kita itu mau apa gitu. Terus juga sama nggak apa-apa, kalian itu nggak apa-apa banget untuk berhenti dari hiruk pikuk ini sejenak gitu ya, lupain hiruk pikuk ini sejenak dengan versi kalian sendiri, karena ini juga bisa
bisa merefresh diri gitu kan, biar pikiran kita tuh jadi baik lagi gitu. Nah, tapi jangan lupa untuk bangkit kembali. Terus ada lakukan hobi yang bikin senang. Tadi kan hobi kayaknya karena ngelakuin hal yang kita senang itu pasti kita jadi happy kan ngelakuinnya gitu. Terus juga ada buat skala prioritas, karena siapa yang suka buat skala prioritas? Mawar lagi nih, gimana Mawar? Kenapa? Gimana cara Mawar buat skala prioritas untuk apa? Mawar. Sebenarnya kalau sekolah prioritas itu digunain ya buat reminder aja sih. Padahal kan saking banyaknya tugas, kita tuh nggak tahu Apa dulu yang harus kerjain iya, gitu ya? tenggat waktunya kapan gitu. Kadang kan kita mikir karena terlalu banyak nyantai, kalau aku pribadi karena terlalu banyak nyantai, jadi banyak yang terbengkalai gitu tugas-tugas. Nah, dengan adanya skala prioritas aku tahu. Nah, misalnya gini, kalau aku pribadi, contoh di minggu ini tuh ada beberapa tugas yang harus dikerjain. Dilihat dulu nih, kita udah tahu nih, dijabarin. Misalnya tugasnya A, B, C. Nah, dari tugas A, B, C itu mana yang paling urgent banget, tuh yang paling mendesak gitu. Aku taruh paling atas, kasih tenggat waktunya. Ini misalnya tenggat waktunya 3 hari. Nah, begitu pun selanjutnya gitu. Seperti itu tuh sebenarnya bisa membantu banget. Ya, sebenarnya sih banget gitu. Karena skala prioritas juga buat ini kan self healing kita kan, Iya. kayak nyusun gitu kan. Kayak misalnya kita nggambar aja tuh bisa jadi self healing gitu. Jadi skala prioritas tuh biar ngeliat nih, biar kita itu terstruktur gitu. Apa sih yang harusnya dikerjain dulu, apa tugas yang harus dikerjain dulu gitu. Nah, selanjutnya itu ada bicara sama orang yang tepat. Karena kalau kita punya sama tuh talk gitu ya. Ais nih, Ais. Kalau- Ais sama Nisa. Kalau kita punya someone to talk itu kita bisa apa ya, jadi kita nggak ngerasa sendiri banget gitu kan, atau nggak harus ya pacar ya, tapi orang tua atau bisa sahabat terdekat gitu. Itu sahabat terdekat itu bisa jadi penyemangat juga gitu. Jadi kayak kita berbagilah cerita ke orang lain gitu yang kita percaya, biarin kita tuh ngerasa di sini nggak sendiri, kita tuh ada temennya, kita tuh ada yang motivasi gitu. Terus juga kurangin ekspektasi yang tinggi, bukan berarti ngajarin berekspektasi rendah, tapi cobalah kita itu untuk sisihkan ruang untuk ikhlas di setiap halnya ya. Soalnya kalau misalkan kita berekspektasi tinggi, saya ini harus bisa nih gitu, nggak mau tahu pokoknya harus bisa. Nah, karena kita berekspektasinya tinggi tapi akhirnya nggak sesuai gitu, jadi kitanya kecewa gitu sama diri kita sendiri gitu. Jadinya kecewa, terus marah gitu, nggak mau ngapa-ngapain, jadinya mungkin nggak mau mencoba hal itu lagi gitu ya, atau membenci suatu hal gitu. Terus jaga keseimbangan hidup, karena pola makan yang kita lakuin, pokoknya olahraga yang kita lakuin gitu kan ya, caranya kita hidup, cara kita berpikir itu juga apa ya, bisa menjadi ini mengatasinya gitu kan. Karena kalau misalkan nggak seimbang kita kerja, kita kuliah, tetapi kita itu nggak menjaga keseimbangan pola makan, itu bisa jadi masalah. Nah, juga sama berdoa gitu kan, karena setiap kan kita muslim ya, jadi setiap kita ngelakuin suatu hal gitu kan pasti dibarengi dengan doa biar segala urusan itu dipermudah gitu. Oke guys, jadi sekarang ini materinya udah ya tentang gejala, gitu, pengertian, sejarahnya gitu ya. Coba siapa yang mau tanya atau berbagi pengalaman, tahu mengalami burnout gitu. Aku mau berbagi pengalaman aja deh. Iya. Karena aku bingung, enggak sih ya, sebenarnya aku udah cukup jelas banget tadi soal yang dijelasin, jadi aku bingung juga mau nanya apa, jadi aku mau berbagi pengalaman sedikit. Jadi ketika aku nggak tahu sih ini udah masuk burnout atau emang aku lagi stres aja karena emang aku lagi down. Jadi waktu aku lagi down itu aku tuh kayak ngasih ruang ke diri sendiri, benar-benar tadi kata Mawar, buat kayak udah nggak apa-apa buat gak produktif nih sekarang, terus aku ngebiarin diri aku buat meluapkan emosi aku dengan nangis. Aku dengan nangis, dan itu tuh nangis yang benar-benar panjang banget. Ada sekitar 3 jam lebih aku nangis. Apa benar-benar gak bisa tidur karena aku kayak aduh kayaknya emang udah terlalu banyak emosi yang aku pendam, karena aku tuh
sering banget pendem ya, jadi kayak ini kayaknya udah terlalu banyak emosi yang udah aku pendem, jadi kayak udah deh nggak apa-apa deh aku tangisin, dan itu emang cukup bikin aku lega banget. Terus juga aku kayak aku tuh punya beberapa teman ya yang maksudnya bisa mendengarkan, dan ketika aku bener-bener lagi stres banget di suatu posisi itu, aku butuh validasi orang. Jadi kayak bukan yang menghakimi aku dan bukan yang menasihati, jadi kayak yang bisa memvalidasi emosi aku gitu. Jadi aku cerita lah sama si orang ini. Jadi aku tuh punya beberapa teman yang kayaknya kalau cerita sama dia, aku tuh divalidasi. Kalau cerita sama dia, aku tuh dapetnya solusi. Jadi aku ceritanya sama si A. Aku cerita sama si A, aku dapat validasi segala macam. Aku merasa puas karena aku merasa dibenarkan, walaupun mungkin di situ aku juga salah gitu. Nah ketika aku abis itu barulah aku nangis ngeluarin semua emosi aku. Besokannya aku ngerasa kayaknya aku butuh motivasi. Ketika aku butuh motivasi, aku kan juga maksudnya walaupun kita bisa memotivasi diri sendiri, menurut aku butuh motivasi dari orang lain. Aku cerita lah sama si B, aku punya masalah kayak gini, barulah dia kasih motivasi, dan itu membuat aku cukup menjadi lebih baik. Dan ketika aku merasa udah lebih baik, aku barulah gitu kayak aku kan suka banget nulis ya, aku mau ngeluarin emosi aku di tulisan itu. Jadi barulah aku gitu mulai nulis lagi, dan gitu setelah itu baru aku bisa kayak sedikit punya motivasi buat kayak ngelakuin tugas-tugas aku lagi, ngerjain segala macam kayak gitu. Jadi ngerasa lebih baik dibandingin sebelumnya, walaupun emosi itu pasti masih tetap ada gitu kan, maksudnya kayak rasa stres segala macam itu kan nggak mungkin bisa hilang dalam waktu sehari atau 2 hari kayak gitu kan, tapi itu bakal ngebuat aku benar-benar ngerasa lebih baik banget pas saat itu. Aku ngerasa baik banget, dan itu tuh selalu aku lakuin dari waktu zaman aku SMA. Jadi waktu SMA juga aku pernah punya permasalahan yang serupa. Aku tuh bakal cari teman yang bisa memvalidasi perasaan aku dulu. Jadi aku cerita sama teman yang bisa validasi perasaan aku dulu, atau misalkan teman yang kayaknya dia nggak bakalan ngasih validasi ataupun nggak bakalan ngejudge aku untuk nangis. Jadi aku tangisin, nanti baru aku cari yang bisa validasi aku. Barulah aku bisa cari orang lagi yang kayaknya dia bisa dia ngasih saran yang bagus nih, yang kayaknya aku bakal bisa menerima dan tanpa harus aku tersinggung. Karena kan kondisi lagi stres itu bakal gampang banget kita tersinggung sama orang ya, kayak sekedar gak usah nangis gak apa-apa, terus kayak apaan sih orang gue mau nangis kok lu malah ngelarang-larang kayak gitu kan, bakal sensitif banget. Jadi aku bakal nyari orang yang kayaknya nggak bakal bikin aku merasa terpojokan juga, jadi dia memotivasi, barulah aku ngerasa bisa banget gitu. Berarti Nisa ini udah punya manajemen stres yang baik nih, karena tadi dari yang tadinya stres gitu ya, kayak punya masalah, tapi Nisa bisa lagi nih ngebangun semangat Nisa lagi gitu kan. Sedikit lah. Karena juga orang itu berpengaruh juga ya, karena kita makhluk sosial gitu, kita butuh orang lain baik itu untuk mendengarkan, untuk membantu kita, karena kita sendiri kan yang kenal teman kita, jadi kita tahu nih, oh dia ini orangnya kayak gini, jadi kita cerita juga aman-aman aja gitu kan ya. Nah mungkin dari Mawar punya pengalaman lagi gitu. Kalau pengalaman mungkin yang tadi itu, setiap mendekati ujian pasti ada rasa, mungkin sebelumnya nggak pernah karena udah semester akhir, udah semester tua gitu, sering tuh mengalami, aku nggak tahu itu apa enggak ya, maksudnya stres yang udah tahap udah normal. Nah saya mau nanya sih terkait, aku kan belum pernah nih, dan insya Allah nggak akan sering lah mengenai burnout, entah itu akademik atau di kerjaan. Nah, cara apa sih yang bisa kita lakuin? Kita kan nggak boleh menjauh sih. Cara apa yang kita lakuin ketika kita udah tahu gejala-gejala burnout? Baik, langsung aja ya Mawar dijawab ya. Gimana cara ketika misalkan gejalanya udah ada di saya, karena saya tuh nggak mau mendiagnosis diri sendiri gitu kan. Caranya pastinya kita datengin dulu orang-orang yang profesional gitu. Misalkan kalau di kampus gitu kan ada layanan bimbingan konselingnya, kita bisa dulu datang ke sini. Terus misalkan kalau misalkan kita nggak mau atau kita punya waktu lebih, kita bisa ke konselor gitu, atau bahkan ke psikolog. Misalkan kalau Mawar mau ada opsi itu, ada nih konselor, psikolog atau psikiater gitu, yang Mawar yang rasa berkaitan lah sama tentang kesehatan mental gitu. Kalau Ais mau nanya? Enggak, aku ingin membenarkan ya, setuju banget sama Nisa kalau punya someone to talk itu sangat membantu, sangat perlu, karena ya itu kita ini
ada kalanya butuh orang buat memvalidasi, juga ada kalanya butuh temen buat cari solusi gitu. Kadang kita sendiri tuh tahu solusinya tuh harus apa dan tahu caranya untuk bangkit, tapi kadang-kadang kita tuh perasaannya tuh kayak pengen, gue tuh pengen dimanja-manja dulu, maksudnya pengen dibenarkan dulu nih perasaannya, kayak iya udah gak apa-apa, nangisin aja dulu, keluarin aja dulu, pengen digitu-gituin dulu gitu tuh, mau disayang-sayang dulu. Kalau emang perasaan kita udah tervalidasi, udah dibenarkan, baru bisa sedikit-sedikit bangkit, kayak oh iya ya ternyata selama tadi gue udah-udahan tuh menghambat waktu, ya buang-buang waktu, energi segala macam. Coba kalau tadi gue nggak kayak gini, mungkin tugas satu udah selesai gitu. Jadilah daripada kayak gini, mending kerjain sedikit-sedikit. Nah, menurut aku itu penting sih, punya someone to talk. Jadi kayaknya ini juga berkaitan sama emosi kita ya. Kalau misalkan ada yang memvalidasi, ya kita juga perasaannya jadi tenang gitu kan. Dan sebenarnya tuh yang kita butuhin itu dukungan sih ya, dukungan. Karena kalau misalkan kita sendiri nggak ada dukungan ya nggak ada banget yang ngertiin saya nih, kayak udah dapet tekanan, saya udah kuliah capek gitu, tambah nggak ada yang ngertiin, tambah nggak ada yang dengerin gitu, jadi stres sendiri ya. Bahkan sampai ini kalau misalkan nggak mengenali gejala burnout dan nggak menanganinya secara tepat, itu orang bisa mengalami bunuh diri kayak gitu. Bahkan kalau nggak bunuh diri, self harm, tau kan self harm ya, menyakiti diri sendiri dengan cara-cara yang membahayakan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Kita di sini diskusi bareng-bareng tentang mengenai burnout tadi. Semoga teman-teman punya cara menangani sendiri ya, dan jangan self diagnosis. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih kembali ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The end. Thank you for watching.